Baiklah, perkenalkan nama saya Relina Tiurama Junta, NPM 1935-10744 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dasar pemrograman mobile. Tugas minggu kelima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang React Native. Sebelum lanjut, kita harus mengerti apa arti dari React Native. React Native merupakan sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React merupakan library JavaScript front-end sumber terbuka dan gratis untuk membangun user interface yang tujuan awalnya mentargetkan untuk browser, yaitu untuk web, namun sekarang tetap berkembang sehingga juga menargetkan mobile platform. Dengan kata lain, React diimplementasikan di dalam web atau browser, juga dapat di mobile aplikasi atau mobile platform. Dalam pengembangan aplikasi framework Native ada dua pengembangan yang dipakai. Satu, CLI. CLI atau Command Line Interface adalah cara paling awal dalam pengembangan. Jika ingin menginisiasi aplikasi ini menggunakan CLI, kita akan lebih mudah dalam pembangunan dan luasa menggunakan native modal. Selain itu, menggunakan modul ini kita akan mendapatkan update yang lebih cepat. Berikut kelebihan dan kekurangan menggunakan CLI. Kelebihan CLI: 1. Bisa menggunakan native modul. 2. Mendapatkan update lebih cepat. Kekurangan CLI: 1. Membutuhkan Android Studio atau SDK untuk menjalankan. Kedua, tidak mengembangkan iOS tanpa March. Ketiga, untuk share aplikasi harus mengirimkan file APK atau IPA. Keempat, inisiasi proyek memakan waktu relatif lebih lama. Baiklah, selanjutnya yang kedua, Expo. Expo adalah suatu tools yang dibuat di atas React yang membantumu untuk lebih mudah dalam membuat proyek iOS dan Android. Expo menjadi terkenal karena kemudahan dan fasilitasnya seperti XDE, Expo CLI, Expo Client, Expo SDK. Kelebihan Expo: yang pertama, memulai proyek lebih mudah. Yang kedua, kolaborasi dengan tim lebih mudah dengan adanya Expo Client. Yang ketiga, bisa diejek untuk menjadi React Native CLI. Yang keempat, Expo bisa langsung membuat file IPA dan APK serta mendeploy ke store. Kekurangan Expo: yang pertama, tidak bisa menggunakan native modul. Yang kedua, ukuran aplikasi untuk yang sederhana seperti Hello World minimal 25 MB. Yang ketiga, ketika eject service sesuai dengan instruksi. Yang keempat, update React Native lebih lama karena membutuhkan banyak penyesuaian. Selanjutnya, environment yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi React Native, yaitu agar siap mengembangkan sebuah React Native perlu untuk menginstal beberapa aplikasi atau software, yaitu yang pertama Node.js, yang kedua Git, yang ketiga Android Studio untuk Android, Xcode untuk iOS, yang keempat Text Editor. Cara membuat project baru di React Native, yaitu dapat mengikuti instruksi yang ada pada website resminya React Native, yaitu dengan menjalankan npx React Native init atau nama project pada terminal seperti gambar di bawah ini. Cara menjalankan aplikasi React Native di emulator dan di real device. Untuk menjalankan React Native pada emulator dan real device, yaitu dengan masuk ke directory project di terminal, lalu menjalankan emulator Android atau iOS. Untuk menjalankan emulator Android ada dua cara. Yang pertama, dengan membuka aplikasi Android Studio, lalu bisa dikonfigur atau dengan membuat project baru. Setelah itu masuk ke APD
manager dan menjalankan emulatornya. Yang kedua, dengan membuka melalui terminal dengan membuka directory SDK lalu masuk ke emulator dan menjalankan Sweden atau nama emulator yang ada. Memahami struktur Git native. Setiap framework ketika selesai diinstal pasti akan menampilkan struktur file dan folder yang berbeda-beda. Project native yang diinisiasi dengan CLI memiliki struktur seperti di gambar. Bisa kita lihat di gambar yang samping. Dan ini nama-nama file dan folder yang terdapat pada Git native dan juga deskripsinya. Ini lanjutannya. Kemudian mengenal konsep dasar komponen di Git native dan beberapa basic komponen. Cara komponen merupakan komponen utama yang disediakan oleh Git native untuk membangun UI yang diinginkan. Berikut beberapa komponen utama yang paling sering digunakan. Di sini kita dapat melihat dari tabel-tabel ada nama dokumen seperti view, text input, image, button, preview, list, dan juga ada deskripsi. Kemudian membuat komponen dengan fungsional komponen dan kelas komponen. Script komponen adalah suatu kode yang dapat dirender menjadi tampilan atau UI. Komponen dalam aplikasi RISC dapat terbentuk sebuah fungsi fungsional komponen, stateless komponen, ataupun kelas. Fungsional komponen. Komponen fungsional dibuat dengan menggunakan fungsi dari JavaScript. Komponen ini simple dan tidak dapat memiliki local state. Kita dapat melihat di gambarnya pada samping. Kemudian kelas komponen. Komponen ini dibuat menggunakan sintaks kelas dari JavaScript ES6. Komponen tipe ini memiliki fitur tambahan seperti local state dan lifestyle method. Kita dapat melihat gambarnya di samping. Kemudian memilih tipe komponen yang tepat. Gunakan fungsional komponen jika komponen bentuknya sederhana, tidak memiliki logik yang kompleks dan reusable. Gunakan kelas komponen jika komponen kompleks dan menampung komponen lainnya, memiliki logik yang kompleks, membutuhkan local state, membutuhkan lifestyle method. Kemudian menyimpan project Git native di repository online atau GitHub. Penting untuk menyimpan suatu project pada repository online agar project tersebut dapat digunakan kapan saja. Untuk menyimpan suatu project dengan menggunakan Git atau GitHub, yaitu dengan menginstal Git dan memiliki akun GitHub. Jika keduanya hal tersebut sudah tersedia, langkah selanjutnya itu membuka GitHub pada browser lalu membuat repository baru. Kita dapat melihat dari gambar di samping ada di warna hijau nih. Selanjutnya, setelah muncul menu pembuatan repository baru seperti gambar di samping, lalu mengisi repository name-nya sama dengan nama project yang hendak disimpan, lalu mengisi yang ada di bawahnya sesuai kebutuhan project. Selanjutnya, membuka terminal dan masuk ke dalam directory project yang hendak disimpan, lalu menjalankan git init. Kita dapat melihat dari di bawahnya ada psc user tempat-tempat penyimpanannya. Selanjutnya, setelah terinstalisasi, langkah selanjutnya memasukkan nama akun atau GitHub serta emailnya dengan menjalankan git config global username nama akun dan git config global user email akun. Kita dapat melihat di bawahnya. Selanjutnya menjalankan git add, git add. Kita dapat melihat di bawahnya. Langkah berikutnya bisa menambahkan pesan pada project dengan menjalankan git commit atau pesan. Kita dapat melihat di bawahnya.
Selanjutnya menambahkan URL yang ada pada menu pembuatan repository baru dengan menjalankan git remote add origin. Kita dapat melihat di bawahnya. Lalu menjalankan git remote untuk memastikan serta versinya fix dan push sesuai dengan diinginkan. Selanjutnya langkah terakhir membuat origin masternya dengan menjalankan git push fetch atau origin master. Project akan muncul di repository pada main master seperti pada gambar di samping. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya Relina Tiurman Juntak, NPMK 19351074. Ingin izin jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.